Hey gengs, balik lagi bareng gue Yuto. Di video kali ini gue bakal ngasih kalian semua panduan lengkap untuk taming Dung Beetle yang pastinya bakal ngebantu banget dalam farming di Ark Ultimate Mobile Edition. Gue juga bakal explore cara tamingnya dan gimana cara maksimalin farming pakai Dung Beetle ini. Jadi tonton video ini sampai habis. Gue juga udah siapin timestamp di setiap bagian biar kalian bisa langsung loncat ke bagian yang paling kalian butuhin. Dan for those of you who might need it, there are English subtitle of my level. So don't worry if you're not an Indonesian speaker, I got you man. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa buat subscribe ya. Kasih like biar gue tahu kalian menikmati video ini, dan tinggalin komen kalau ada pertanyaan atau saran. Support kalian tuh bikin gue semangat buat bikin konten lainnya yang lebih keren lagi. So stay tuned and let's go taming. Oke, jadi Dung Beetle itu jenis dino yang hanya ada dalam cave doang. Jadi kita perlu ke cave dulu buat nyarinya. Buat lokasi spawn Dung Beetle ini biasanya ada di Cave Volcano, Swamp Cave, sama Lava Cave. Dan ini gue ada di South Cave, dan gue saranin kalian kesini dulu karena lebih aman dibanding cave lain, plus lebih mudah juga buat ngapalin rutenya. Sebenarnya gue tadi udah ke cave yang dekat Volcano, tapi gak tau pas gue masuk di sana tuh kosong, gak ada apa-apa. Sama kayak yang di stream juga kosong. Kayaknya emang bug dari gamenya. Dan pas gue tanya juga, ya emang ada bug. Dan infonya next update bakal dipix sama si developernya. Mungkin barengan sama rilis Ragnarok. Jadi mudah-mudahan aja dipix sama developernya dan cave bisa rame lagi. Lanjut ke bahasan, Dung Beetle ini tuh termasuk dino yang underrated banget tapi super penting. Fungsi utama Dung Beetle adalah mengubah kotoran hewan jadi fertilizer dan oil, yang dimana super berguna banget buat kalian yang mau bertani dan gak mau nunggu lama kalau bikin fertilizer secara manual. Soalnya kalau manual bikinnya lama banget, satu fertilizer aja bisa sampai 45 menit buat bikinnya. Jadi kalau ada Dung Beetle membantu banget. Buat persiapannya kita harus bawa kotoran dino dulu buat taming foodnya. Soalnya di Ark ini tuh makanan Dung Beetle bukan spoiled meat tapi dino. Dan semakin gede kotorannya, semakin cepat juga proses tamingnya. Jadi pastiin aja kalian bawa yang gede banget biar maksimal. Terus kalau kalian ada stimulan, bawa aja. Takutnya ada ular atau kalajengking yang bikin kita pingsan soalnya. Dan gue saranin juga buat bawa dino kayak Tila-Koleo biar aman. Kalau gak ada Tila, bisa Direwolf atau Sabertooth. Mereka bisa muat di jalur cave-nya. Buat cara tamingnya simple aja, tinggal deketin Dung Beetle-nya, terus taruh di slot paling kanan. Slot kanan hotbar ya, soalnya dia tuh pasif taming, jadi aman aja, dia gak bakal nyerang atau kabur-kaburan. Tapi yang harus jadi perhatian tuh hati-hati sama makhluk lain sekitar, soalnya bisa ganggu proses taming. Jadi kalau ada dino lain, nah kalian clear dulu baru taming. Dan make sure juga buat set dino kalian ke pasif biar hindarin gak sengaja kegigit si Dung Beetle-nya. Soalnya kalau ada dino yang ganggu dino kita, tuh kan dia suka langsung gigit tuh. Nah suka sengaja kegigit si Dung Beetle-nya. Jadi gagal nanti si tamingnya. Cara penggunaannya, setelah kalian taming Dung Beetle, taruh aja dia di base atau di dalam greenhouse. Terus taruh kotoran hewan di inventory-nya. Terus set enable wandering. Kalau udah, nanti Dung Beetle-nya bakal otomatis ubah jadi fertilizer. Ada waktu sekitar kurang lebih 5 menit atau lebih lah buat ngubahnya jadi fertilizer. Jadi tinggal tungguin aja sambil nyangkul lah atau apalah, sambil tungguin aja gitu. Tahu-tahu udah jadi aja fertilizernya. Oh iya, buat tips tambahan nih, kalian bisa bawa cryopod buat bawa Dung Beetle-nya dari cave ke base. Soalnya kalau lu bawa banyak gak bisa dibawa, jadi harus masukin ke cryopod. Atau enggak ya kalau bolak-balik aja tuh, ambilin satu-satu. Terus buat fokus up level Dung Beetle-nya itu pull aja ke wig, karena biar bisa nampung banyak itu. Banyak hook, lebih cuan. Nah itu dia buat cara taming Dung Beetle. Nah setelah taming Dung Beetle, saatnya kita manfaatin hasil kerja mereka buat farming. Farming dia itu bisa kasih banyak keuntungan loh.
seperti menyediakan sumber makanan yang stabil, bahan taming, dan item crafting penting. Hasil farming mayoritas sayuran dipakai buat bikin kibble dan consumable yang ngasih bab kayak Bagriblan buat bebas dari serangga, main web tonic buat reset engram, atau sweet vegetable cake buat taming basic dino yang nantinya gue bakal pakai buat taming opis. Hal yang harus diperhatiin ketika bertani yaitu satu, pastinya bikin pot tanamannya. Ada 3 jenis pot tanaman yaitu small, medium, sama large. Kalau kalian bikin greenhouse-nya yang minimalis ya bikin aja yang medium. Tapi kalau kalian bikin yang gede itu punya effort lebih ya bikin aja sekalian yang gede gitu. Terus pot tanamannya harus selalu disiram. Kalinya bisa bikin irigasi aja sih pakai pakai pipa. Nah, buat si cara pipingnya kayak gini aja, simple. Kalau sistem irigasi udah, nah jangan lupa kasih pupuk nih. Pupuk yang ini kita ambil dari dung beetle tadi. Nah, kalau kalian punya banyak dung beetle terus produksi si fertilizernya banyak, kalian dalam satu pot fullin aja tuh si slotnya. Tapi kalau kalian masih terbatas, ya bisalah kasih dua dulu pupuknya per slot atau satu aja dulu per pot gitu. Buat benih bebas mau tanam apa aja yang kalian mau, tapi benih sayuran tuh ada 4, yaitu long grass atau jagung, sapout tuh kentang, citronal tuh jeruk, sama rokarat atau wortel. Nah itu buat sayuran. Kalau berry-berryan mah mungkin tanam aja yang mau ditanam. Biasanya gue tanam narcoberry doang. Kalau mejoberry bisa dari wild, bisa lah, itu mah gampang. Nah ini gue kasih contoh buat pot tanaman yang memenuhi syarat ya. Di sini air oke, terus pupuk oke, benih ada, greenhouse effect-nya juga maksimal di 300%. Ini si greenhouse effect itu maksimal juga 300%. Kalau misal si greenhouse effect-nya 0%, berarti itu ada kaca atau bangunan yang nggak ketutup sama kaca. Jadi pastiin bikin greenhouse-nya tuh ketutup semua gitu. Nah kalau udah ini terpenuhi, ya tinggal nyantui aja sambil nunggu benihnya tumbuh. Buat tips and trick bertani atau farming, kalau mau maksimal hasil panennya ya pastiin kalian bikin greenhouse. Soalnya greenhouse tuh ngasih efek buat cepetin pertumbuhan tanaman. Terus kalau kalian bikin greenhouse juga pastiin buat lindungin kebunnya pakai pagar atau dinding. Soalnya banyak dino wild yang jalan-jalan terus rusuh, jalan lari-lari gitu terus nabrak kacanya. Nah itu walaupun jalan doang si kacanya bisa pecah. Jadi pastiin kalian bikin pagar sekelilingnya jadi biar aman gitu. Terus buat pemanfaatan hasil panen paling dipakai buat produksi kibble dan bikin consumable item yang nambah bab kayak pokal chili, terus kalian sop kayak enduro stew, Bria curry, dan banyak lainnya lah. Jadi itu dia panduan lengkap buat taming dung beetle dan bertani dengan efisien di Ultimate Mobile Edition. Gue harap video ini bisa bantu kalian yang lagi struggle cari cara dapetin pupuk dan gimana maksimalin hasil bertani kalian. Oh ya, di video berikutnya juga gue bakal ngebahas taming giant bee buat produksi honey otomatis. Plus taming office juga yang super penting buat dapetin muton.
Muton itu buat taming carnivore, paling best lah di atas primate. Jadi pastiin kalian buat subscribe biar gak ketinggalan kontennya ya. Kalau kalian punya tips lain atau ada pertanyaan tentang ARK, jangan ragu buat tulis di komentar ya. Gue selalu senang dengar insight dari kalian semua. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lagi main ARK, biar mereka juga gak ketinggalan info penting. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Dukungan kalian bikin gue makin semangat buat bikin konten ARK yang lebih keren lagi. Stay safe, happy surviving, and sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.